Sporozoa. Sporozoa atau Apicomplexa adalah filum dalam kingdom Protista yang seluruh anggotanya merupakan parasit intraseluler obligat. Artinya mereka harus hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Nama Apicomplexa sendiri berasal dari adanya kompleks apikal, yaitu sekumpulan organel sel khusus di ujung sel yang berfungsi untuk menembus dan menginfeksi sel inang. Ada beberapa ciri utama yang membedakan Apicomplexa. Yang pertama, mereka adalah parasit intraseluler obligat yang bergantung sepenuhnya pada sel inang baik manusia, hewan, maupun burung. Yang kedua, mereka memiliki kompleks apikal yang terdiri dari rhoptri, yaitu mengeluarkan enzim untuk menembus membran sel inang, dan mikronema membantu dalam proses perlekatan dan penetrasi, dan juga konoid, struktur berbentuk kerucut yang mendukung proses invasif. Yang ketiga, yaitu tidak seperti protista lain, Apicomplexa tidak memiliki organel gerak seperti flagella atau cilia ketika pada saat fase dewasa. Yang keempat, mereka memiliki siklus hidup yang kompleks, melibatkan reproduksi seksual dan aseksual, serta seringkali bergantian inang. Yang kelima, pada tahap tertentu, mereka membentuk spora atau oosit yang tahan terhadap lingkungan luar dan menjadi sumber penularan. Apicomplexa bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama, aseksual melalui skizogoni, yaitu pembelahan berganda di dalam sel inang. Selanjutnya dengan cara seksual, yaitu melalui gametogoni di mana gamet jantan dan betina terbentuk, kemudian bersatu untuk membentuk zigot dan berkembang menjadi oosit. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat klasifikasi Apicomplexa berdasarkan jaringan yang diinfeksi dan siklus hidupnya, beserta dengan contoh spesies dan penyakit yang ditimbulkannya. Kelas pertama adalah Haemosporidia yang menginfeksi sel darah merah dan ditularkan melalui nyamuk. Contoh utamanya adalah Plasmodium spp, penyebab penyakit malaria. Ada juga beberapa jenis lain, diantaranya Plasmodium falciparum menyebabkan malaria tropika yang merupakan salah satu penyakit paling mematikan. Selanjutnya ada Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertiana, Plasmodium malariae menyebabkan malaria quartana, Plasmodium ovale yaitu malaria ovale. Inang definitifnya adalah nyamuk Anopheles betina, sedangkan manusia adalah inang perantara. Yang kedua, Coccodycia. Coccodycia ini menginfeksi saluran pencernaan usus pada vertebrata. Contoh spesiesnya seperti Eimeria spp dan Isospora spp. Penyakitnya itu berupa koksidiosis pada unggas, ruminansia, dan hewan peliharaan lainnya yang menyebabkan diare berdarah dan kematian pada hewan yang muda. Inangnya itu pada hewan ternak seperti ayam, sapi, domba, yang disebut dengan inang definitif. Yang ketiga, Piroplasmida yang menginfeksi sel darah merah dan ditularkan melalui vektor caplak. Contoh spesiesnya ini Babesia spp dan Theileria spp. Penyakitnya ini berupa babesiosis yang mirip dengan malaria yang menyebabkan demam, anemia, dan hemoglobinaria atau air kencing berwarna gelap. Nah, inangnya itu caplak, disebut dengan inang definitif. Dan pada mamalia seperti sapi dan manusia ini disebut inang perantara. Yang keempat, Cryptosporididae yang menginfeksi epitel usus dan saluran pernapasan. Contoh spesiesnya ini Cryptosporidium parvum. Penyakitnya berupa cryptosporidiosis yang menyebabkan diare akut dan persisten, terutama berbahaya bagi penderita imunokompromised. Inangnya terdapat pada mamalia, termasuk manusia, yang disebutkan inang definitif, yang ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Nah, yang kelima, Toxoplasmidae, yaitu menginfeksi berbagai jenis sel dan jaringan, seperti sel sistem saraf, otot, dan lain-lain. Contoh spesiesnya ini Toxoplasma gondii, yang mana penyakitnya itu berupa toxoplasmosis pada orang sehat seringkali tanpa gejala,
tetapi berbahaya bagi orang hamil karena dapat menyebabkan cacat dalam janinnya dan individu dengan sistem imun yang lemah. Nah, inang itu terdapat pada kucing yang disebut inang definitif, sedangkan pada manusia, tikus, dan hewan berdarah panas disebut dengan inang perantara. Baik, selanjutnya yaitu peranan sporozoa apicomplexa. Sebagai parasit, peranan mereka secara umum adalah merugikan. Namun dalam konteks ekosistem dan ilmu pengetahuan, mereka memiliki peran. Di antaranya, yang pertama ini peranan yang merugikan. Kenapa disebut sebagai peranan yang merugikan? Yang pertama ini karena menyebabkan penyakit pada manusia seperti penyakit malaria, toksoplasmosis, cryptosporidiosis. Nah, malaria ini merupakan penyakit endemik di daerah tropis yang menyebabkan ratusan ribu kematian per tahun, terutama pada anak-anak. Nah, sedangkan toksoplasmosis itu mengancam kesehatan janin dan orang dengan HIV. Dan pada cryptosporidiosis menyebabkan wabah diare melalui air yang tercemar. Nah, yang kedua ini kenapa peranan yang merugikan ini? Karena sebagai penyebab penyakit pada hewan ternak, seperti penyakitnya itu koksidiosis yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada industri peternakan unggas dan ruminansia akibat kematian itu dan berupa atau penurunan berat badan dan biaya pengobatan. Yang kedua ini penyakitnya berupa babesiosis dan theileriosis yang menyebabkan penyakit pada sapi yang berdampak pada produksi daging dan susu. Nah, yang ketiga ini ancaman bagi satwa liar, yaitu menginfeksi dan membahayakan populasi satwa liar, primata, dan burung. Adapun peranan dalam penelitian dan ilmu pengetahuan. Yang pertama sebagai model penelitian biologi sel, karena sifatnya sebagai parasit intraseluler, apicomplexa seperti Toxoplasma gondii banyak digunakan sebagai model untuk mempelajari interaksi parasit inang, motilitas sel, dan biologi seluler. Yang kedua, sebagai pengembangan obat dan vaksin, penelitian terhadap Plasmodium dan parasit lainnya terus dilakukan untuk menemukan obat anti malaria yang baru, vaksin, dan strategi pencegahannya. Yang ketiga, sebagai pemahaman evolusi parasit. Mempelajari apicomplexa membantu ilmuwan memahami bagaimana parasit berevolusi dan beradaptasi dengan inangnya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa sporozoa atau apicomplexa adalah kelompok protista parasit yang sangat terspesialisasi dengan siklus hidup yang kompleks. Meskipun peranannya secara ekologis seringkali tidak langsung, dampaknya terhadap kesehatan manusia dan hewan sangat signifikan, menjadikan mereka subjek penting dalam bidang kedokteran, veterinari, dan penelitian biologis.